yang sering menggunakan handphone, apa namanya, biasanya ya akan ada, eee, biaya yang dikeluarkan ketika kita menelpon seseorang ya, karena sekarang sudah ada WhatsApp. Jadi, sebenarnya udah nggak terlalu biayanya udah nggak terlalu mahal. Nah, eee, salah satunya dulu kalau misalnya, misalnya lama percakapannya nih 1 menit, biayanya berapa? 1 detik itu biasanya, biayanya itu nggak terlalu mahal. Misalnya di sini oke, saya mulai dengan, misalnya lama percakapannya berapa dengan, biasanya ada biaya pulsa yang diperlukan. Biaya pulsa. Nah, misalnya, ada pemberitahuan bahwa lama percakapannya itu biasanya, jaringan seluler, ya operator seluler, sudah mengeluarkan tarif untuk lama percakapan tertentu. Misalnya lama percakapannya itu, jadi 1 menit, biasanya berapa yang harus dikeluarkan untuk, eee, lama percakapannya 1 menit. Ini biaya pulsanya misalnya 1 menit itu 1.500, 1.500 kan. Nah, berarti kalau naik 1 menit, misalnya 2 menit berapa? Nah, ini kan naik 1 menit nih. Kalau 2 menit kira-kira berapa? Nah, berarti biaya pulsanya nggak naik 1 ya. Mungkin karena kalian lihat, oh, lama percakapan 1 menit, kemudian ke 2 menit, ini kan naik 1. Jadi biaya pulsanya tambah 1 ya. Bukan seperti itu, tapi karena naik selama 1 menit ya, karena 1 menitnya 1.500, berarti 2 menitnya naik juga 1.500, sehingga menjadi 3.000 rupiah. Nah, dan selanjutnya, misalnya kalau 100 menit, kira-kira berapa? Jadi kita cuma dikasih tahu nih, 1 menit itu 1.500. Jadi kalau 100 menit itu berapa? Jadi di sini biaya pulsa yang dibutuhkan yaitu 150.000 rupiah untuk lama percakapan 100 menit. Nah, mungkin kalian lihatnya seperti ini. Misalnya, ya kita nggak pakai 1 menit, tapi kita pakai harga 30.000, jadi biayanya 30.000 untuk percakapan selama 10 menit. Jadi lamanya itu 10 menit. Kalau 10 menit saya menelpon, biayanya 30.000 rupiah. Nah, di sini misalnya, oh oke, Telkomsel udah kasih tahu bahwa lamanya 10 menit, ya operator seluler memberitahukan bahwa 10 menit itu 30.000. Saya mempunyai pulsa sebanyak 100.000. Kira-kira lama maksimalnya berapa? 33 menit. Oke, 33 menit. Ada yang lain mungkin? Kita kan nggak tahu lamanya berapa, jadi kita tulis X menit. Ini, X menit, ya. Karena kita nggak tahu berapa, jadi saya tulis X. Saya nggak tahu berapa menit. Yang jelas, 33 mungkin. Jadi kalau 10 menit 30.000, kira-kira biaya lamanya berapa? Ya, tadi 33 menit oke ya. Sekitar itu 33 menit. Ini yang termasuk perbandingan senilai. Kenapa saya tuliskan dengan perbandingan senilai? Ini dikategorikan perbandingan senilai. Kenapa? Karena semakin tinggi biayanya, maka lama bicaranya juga akan semakin naik. Makanya dikategorikan dengan perbandingan senilai. Nanti masih ada perbandingan yang lain lagi, tapi untuk saat ini kita fokus dengan yang namanya perbandingan senilai. Kalau 10 menit biayanya 30.000, kita bisa tuliskan dalam bentuk perbandingan. 10 menit kita bisa tulis dalam perbandingan, ini saya bisa tulis dalam bentuk perbandingan, yaitu 10 menit berbanding 30.000. 10 menit berbanding 30.000. Perbandingan ini kalian dapatkan juga di materi skala di SD. Jadi ini bisa disederhanakan. Jadi 10 ini dibagi 10. 10 dibagi 10.
Kemudian 30.000-nya juga dibagi 10. Jadi penyederhanaan perbandingan harus dibagi dengan bilangan yang sama. Ini yang sudah paling sederhana. Jadi 10 bagi 10 itu kita dapatnya di sini 3.000. Maksudnya ini gimana? Setiap 1 menit bicara, biaya yang diperlukan adalah Rp3.000. Ya, jadi ini berbicara tadi karena lamanya satuannya menit, berarti artinya setiap 1 menit kita bicara, biayanya 3.000. Nah, bagaimana kalau 100.000 atau 90.000? Nanti itu kita akan lihat lagi. Tapi di sini saya ingin fokus bagaimana kita melihat suatu perbandingan itu sama besar. Jadi contohnya seperti ini ya. Misalnya 8:24. Apakah sama kalau saya katakan 16:40? Apakah ini sama? 8:24 ini biasanya biasanya perbandingan 8 mangkok besar bisa dimakan 24 orang. Apakah sama kalau 16 mangkok bisa dimakan, 16 mangkok makanan bisa dimakan 40 orang? Nah, jadi cara kita memastikan bahwa perbandingan ini sama atau tidak dengan cara menyederhanakan pecahannya atau menyederhanakan perbandingan ini, ya. Biasanya juga perbandingan atau rasio disederhanakan. Jadi 8:24 kira-kira bentuk sederhananya berapa? Jadi harus dibagi, ini mirip dengan pecahan 8/24 ya, 8:24. Kira-kira penyederhanaannya itu berapa? Kira-kira 8 dengan 24 itu dibagi dengan bilangan yang sama, yang terbesar itu berapa? Yang jelas, karena bilangan terkecilnya adalah 8, jangan coba-coba membagi 8 dengan 24 dengan angka 9, 10, dan seterusnya. Angka yang terbesarnya itu harus 8. Ya. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jangan coba-coba mengambil angka 12. Walaupun 24 bisa dibagi 12, kan 8 nggak bisa dibagi 12. Ya kan? Jadi ambil angka yang paling besar yaitu 8. Yang paling ini ya, angka yang paling besar 8. Jadi 8 bagi 8, 24 bagi 8. Jadi saya coba membaginya 8 bagi 8 dengan 24 bagi 8. Bisa nggak? Oh, bisa. Jadi 8 bagi 8, 1 berbanding 3. Jadi karena kita tadi bicara porsi makanan, kalau 8 mangkok besar makanan bisa dimakan 24 orang, berarti satu mangkoknya itu, satu mangkok besar, bisa dimakan oleh 3 orang. Ya. Nah, bagaimana dengan 16:40? Kita lihat. Apakah sama? Kalau 8:24 sama dengan 16:40. Kita sederhanakan lagi, 16 bagi berapa, 40 bagi berapa. Ini kayaknya bisa dibagi 8 nih. Coba kita bagi 8 ya. Kita bagi 8. Kita bagi 8. Jadi 16 bagi 8, 2 banding 40 bagi 8, 5. Nah, ternyata nggak sama. Coba kita lihat. Kalau ini kita bagi 2 lagi, bagi 2 hasilnya 1, 5 bagi 2 hasilnya 2,5. Tapi ingat ya, untuk rasio atau perbandingan, penyederhanaan itu tidak boleh angkanya desimal. Misalnya kalian dapat 1:2,5. Ya. Jadi gitu ya. Jadi kita hanya stop di 2:5 saja. Karena kenapa? Kalau kita bagi 2, nanti 5-nya kalau dibagi 2, itu hasilnya akan membentuk pecahan. Jadi kita nggak bisa lagi menyederhanakan rasionya atau perbandingan. Ya, ini yang dinamakan dengan rasio atau perbandingan. Nah, kita lihat kalau 8, tadi kan saya bilang 8 mangkok besar dimakan 24 orang. Oke. Maksudnya di sini kita anggap bahwa semua orang memakan porsi yang sama. Kadang-kadang kan dalam kehidupan sehari-hari ada orang yang makannya banyak, ada orang yang makannya sedikit. Di sini kita anggap semua orang memakan dengan porsi yang sama, tidak ada yang beda. Nah, ternyata di sini perbandingannya tidak sama.
Ini rasionya 1:3, dan rasio yang lainnya itu 2:5. Jadi kita bisa anggap bahwa rasionya tidak sama. Trik cara untuk menyederhanakan rasio, bagi dengan suatu bilangan sampai tidak bisa lagi dibagi. Contohnya ini kan, 2:5. Kita mau bagi lagi tapi udah nggak bisa. Jadi pas di 2:5. Ternyata rasio 1:3 itu tidak sama dengan 2:5. Selanjutnya, misalnya, jadi gini, misalnya ada perbandingan, contohnya tadi, saya ambil telepon seluler 10:30.000, ya, jadi 10:30.000. Kira-kira berapa menit, kita lihat tadi di atas ya, kalau 10 menit di sini, kalau 10 menit biayanya 30.000, kalau 90.000 harganya lama pembicaranya berapa menit, ya kan? Jadi kita harus menuliskan rasionya di tempat yang seharusnya. Jadi gini, ini kan 10 ini berada di bagian kiri. Jadi 10 ini berbicara tentang lama banding biaya. Selanjutnya, kita kan ditanya, kalau 90.000 berapa menit? Jangan sampai tertukar, ya. Kalian mungkin tulis di sini, oh 90.000 berapa menit. Jadi ditulis di sini X menit. Nah, ini keliru penulisannya, karena kenapa? Penempatan lama dan biayanya itu tidak sama. Ya kan? Di sebelah kiri ini lama dulu, lama pembicaraan, kemudian biaya. Sementara di kanan, di penulisan di kanan ini, yang pertama yang ditulis adalah biaya. Kemudian yang ditulis di sini adalah lama pembicaraan. Jadi jangan sampai penulisan rasio itu, kalau kita mencari rasio suatu entah itu dalam hal komunikasi atau dalam hal barang-barang, jangan sampai penulisan rasionya itu terbalik. Di satu lama dulu baru biaya, tapi di sebelahnya lagi biaya dulu baru lama. Jadi jangan sampai terbalik. Harusnya kita menulis, misalnya kalau 10 menit biayanya 30.000, berarti kalau biayanya 90.000 itu berapa menit? Berarti 90.000-nya kita letakkan di paling kanan, 90.000. Ya, ini adalah biaya. Berarti karena biaya di kanan, lamanya itu harus di kiri, yaitu X menit. Kita kan nggak tahu berapa menit kan? X menit banding 90.000. Nah, jika ada seperti ini, maka rumus misalnya A banding B, jadi misalnya ada suatu rasio A banding B, dan sama dengan C banding D, jadi A banding B sama dengan C banding D, maka cara mencari, misalnya kita mau cari A, kita mau cari B, kita mau cari C, atau kita mau cari D, maka cara mencarinya adalah, ini saya sebut dulu dengan suku tepi dengan suku tengah. Jadi A dan D di sini, jadi A dengan D ini disebut suku tepi. Sementara di bagian B dengan C ini disebut dengan suku tengah. Jadi yang paling penting pertama adalah kalian harus tempatkan sesuai dengan tempatnya. Misalnya kalau biayanya lebih dulu, misalnya saya ini maunya biaya lebih dulu. Jadi saya tuliskan 30.000 dibanding 10, maka itu sama dengan, nah 90.000-nya juga diletakkan di kiri. Berarti 90.000 berbanding X. Ya, karena kan kita mau cari kalau 90.000 itu berapa menit. Nah, sekarang apa fungsinya suku tepi dengan suku tengah? Jadi yang suku tepi ini kita kalikan bersama, suku tengah juga kita kalikan bersama. Jadi seperti ini. Misalnya ini saya anggap A, misalnya ini saya anggap A, ini saya anggap B, ini saya anggap C, dan ini saya anggap dengan D.
Jadi suku tepinya kita kalikan bersama. Bagaimana dikalikan bersama? Jadi suku tepinya itu yang berada di pinggir. Berarti A dikali D. Sama dengan suku tengah B kali C. Sekarang kita masukkan apa itu A? Berarti 30.000 dikali D dikali X sama dengan B 10 dikali C 90.000. Ya, jadi kita udah dapatkan seperti ini. Tinggal dikalikan 30.000 X. Kita kan mau cari X, berarti selesaikan dulu 30.000 kali X, yaitu 30.000 X. 30.000 X sama dengan 10 kali 90.000, 900.000. Sekarang, kita kan mau cari X, seperti di pertanyaan tadi di atas. Nih, X. Kira-kira kalau pulsanya 90.000, kira-kira berapa menit saya harus bicara? Jadi, kita kan di sini mau cari X. Berapa? Berarti di sini 30.000 kali X, itu saya bagi, ingat ya, supaya 30.000-nya hilang, kita pakai istilah hilang aja. Cara menghilangkannya karena di sini perkalian 30.000 kali X, maka cara menghilangkan 30.000-nya itu dibagi, maka harus dibagi 30.000. Sini. Berarti 900.000 juga dibagi 30.000. Ya, di sini. Nah, sekarang 30.000 bagi 30.000 kan 1 X. Sekarang 900.000 bagi 30.000, kira-kira hasilnya berapa? 1, ya kan? Berarti 90 bagi 3 berapa? Dapat 30 kan? Berarti X di sini adalah 30 menit. Ya, kita kan tadi bicara X itu 30. Sini, 30. Berarti kalau lama pembicaraan 10 menit itu sebanyak Rp30.000, maka kalau kita punya pulsa 90.000, lama pembicaraan itu maksimalnya 30 menit. Seperti itu. Jadi ingat sekali lagi, rumus suku tepi dengan suku tengah itu harus kalian harus kalian kuasai. Kalau 10.000, kalau 10 menit itu 30.000, maka kalau pulsanya 90.000, ingat karena yang menjadi penyebut adalah biaya, berarti biaya 90.000-nya diletakkan juga di bawah. Berarti di sini berapa? Saya misalnya pakai A. Ya. Berarti kita lihat, oh 30.000 ke 90.000 itu dikali 3. Berarti di atasnya juga harus dikali 3. Ingat kalau rasio atau perbandingan itu membicarakan perkalian atau pembagian. Jangan sampai kalian lihat, oh di sini 30.000 ke 90.000 berarti ditambah 60.000. Berarti di atas juga ditambah 60.000. Misalnya gini, 30.000, biaya 30.000 untuk 10 menit. Berarti 90.000-nya di bagian atas atau di bagian bawah? Ayo. Nggak ada yang bisa jawab? 90.000-nya? Apakah di bagian pembilang atau penyebut? Revo barangkali? Immanuel? Evan? Kira-kira 90.000-nya itu harus saya tulis di mana? Nah, perhatikan tadi tempatnya. Jadi, selain penulisan yang tadi di atas, yang kita lihat di sini 30.000 dengan 10, berarti 90.000 dengan X. Nah, berarti di bawah 30.000 banding 10, kalau biaya yang 30.000 untuk 10 menit, berarti kalau biaya 90.000-nya itu jangan ditulis di bawah lagi. Karena penulisan biaya itu di bagian atas, penulisan lamanya itu di bagian bawah. Berarti 90.000 per, misalnya kita pakai
A. Karena kita nggak tahu berapa menit. Nah, seperti ini aja. Sama kan? Nah, cara menyelesaikannya, selain dengan cara dikali 3, penyelesaiannya dengan cara dikali silang. Maksudnya dikali silang ini bagaimana? Jadi 30.000 dikalikan dengan A, berarti 30.000 A. 30.000 A sama dengan 10 kali 90.000. Jadi dikali bagian bawah dengan bagian atas, tapi di tempat yang berbeda. Jadi 10 dikali 90.000. Berarti 30.000 A, kita selesaikan dengan cara yang sama di atas. Kita sudah pasti akan dapatkan nilai A sama dengan 30, apa ini A? Nah, A itu tadi lama bicara, berarti 30 menit di sini.